Sekarang kita masuk pada metode penyelesaian simplex, yaitu metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Metode simplex dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Metode simplex dikembangkan oleh Georgi Dencich pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan kasus metode simplex, yaitu nilai kanan fungsi tujuan harus 0, nilai kanan fungsi kendala harus positif apabila negatif nilai tersebut dikendalikan dengan negatif 1. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan dikurang lebih kecil atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau idle dari unit produk bersangkutan. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus dan menambahkan variabel artifikal atau R. Fungsi kendala dengan persamaan sama dengan dalam bentuk umum ditambahkan dengan variabel artikal. Setiap variabel artikal atau R dalam fungsi tujuan diberikan nilai penalti atau M, dengan M ini merupakan bilangan positif yang sangat besar. M bertanda negatif jika fungsi tujuannya memaksimalkan dan jika bertanda positif fungsinya tujuannya meminimalisasi. Sekarang kita masuk dalam contoh, yaitu memaksimumkan. Itu negatif 3 X1 tambah X2 tambah X3. Kendalanya yaitu kendala yang pertama X1 dikurang 2X2 tambah X3 atau lebih kecil atau sama dengan dari 11. Fungsi kendala yang kedua yaitu min 4 X1 tambah X2 tambah 2X3 lebih besar atau sama dengan 3. Kendala yang ketiga yaitu 2X1 dikurang X3 sama dengan min 1. Sekarang kita masuk dalam penyelesaian. Kendala yang pertama yaitu X1 dikurang 2X2 sama dengan ditambah X3 lebih kecil atau sama dengan 11. Pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan dirubah ke dalam bentuk persamaan atau sama dengan menambahkan variabel slack atau S1. Jadi hasilnya X1 dikurang 2X2 tambah X3 ditambah S1 sama dengan 11. Kendala yang kedua, min 4 X1 tambah X2 tambah 2X3 lebih besar atau sama dengan 3. Diubah menjadi lebih kecil, jadi 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 lebih kecil atau sama dengan min 3. Nah, hasilnya 4X1 ini dikali dengan min 1. Begitu dengan seterusnya. Jadi hasilnya itu 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 tambah S2 sama dengan min 3. Dan 4X1 ini kita kalikan lagi dengan min 1. Dan begitu juga sampai dengan min 3. Jadi hasilnya yaitu min 4X1 tambah X2 tambah 2X3 dikurang S2 tambah R1 sama dengan 3. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 2X1 dikurang X3 sama dengan min 1. Itu hampir sama dengan kendala yang kedua dengan menambahkan fungsi artifisial. Jadi hasilnya itu min 2 dikali min 2X1 tambah X3 tambah R2 sama dengan 1. Sekarang kita mencari nilai R1 dan R2. Nilai R1 itu dari nilai kanan menjadi kiri. Kenapa bisa berubah? Karena karena ada perubahan posisi, yaitu dari R1 3 ditambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 tambah S1. Dan R2-nya yaitu 1 ditambah 2X1 dikurang X3. Sekarang kita masuk dalam fungsi tujuan.
Dalam fungsi tujuan itu yaitu kita gabungkan variabel-variabel yang ada di kendala sebelumnya dengan memberi nilai penalti atau disimbolkan dengan M. Contohnya seperti Z, min 3 X1 tambah X2 tambah X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah MR1 tambah MR2. Z sama dengan min 3 X1 tambah X2 tambah X3 tambah M dikali 3 tambah 4 X1 dikurang X2 dikurang 2 X3 tambah S2 ditambah M dikali 1 tambah 2 X1 dikurang X3. Z sama dengan min 3 X1 tambah X2 tambah X3 tambah 3M tambah 4M MX1 dikurang MX2 dikurang 2 MX3 tambah MS2 ditambah M tambah 2 MX1 dan MX3. Z yang seterusnya itu min 3 tambah 6 MX1 ditambah dengan 1 min MX2 ditambah 1 min M3M X3 tambah MS2 tambah 4M. Itu sama positif 3 dikurang 6M X1 tambah min 1 tambah M X2 ditambah min 1 tambah 3M X3 dikurang MS2 sama dengan 4M. Sekarang kita memasukkan kendala ke dalam tabel. Sekarang kita mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Kolom kunci yaitu X3, baris kunci kita dapat dari indeks terkecil ini, dan angka kunci dari perpotongan kolom kunci dan baris kunci ini. Hasil semua ini masih belum optimal, jadi kita membuat tabel baru dengan cara operasi baris dasar, yaitu C3 sama dengan C3, J sama dengan J, min dikali min 1 tambah 3M dikali C. A sama dengan A dikurang C, B sama dengan B dikurang 2 dikali C. Jadi di tabel kedua ini hasil dari operasi baris dasar dari tabel yang pertama untuk mendapatkan nilai baru. Ini adalah kolom kunci dan ini adalah baris kunci. Nah, baris kunci dikali dengan kolom kunci. Jadi hasilnya kita dapat nilai baru yaitu Z. Dengan nilai Z yang baru yaitu X1-nya 1, X2-nya min 1 ditambah M, X3-nya 0, S1-nya 0, S2-nya min M, R1-nya 0, R2-nya 1 tambah 3M, nilai kanannya itu 1 tambah M. Dan seterusnya, dan ini nilai A yang lama dan ini nilai terbarunya. Dan nilai B yang baru, yang lama, dan ini nilai B yang terbarunya. Nah, ini adalah hasil terbarunya. Karena hasil yang tadi belum optimal, maka kita mengoptimalkannya dengan membuat tabel lagi, dengan memasukkan nilai tabel sebelumnya ke tabel baru dengan cara operasi dasar. Yaitu B sama dengan B, Z sama dengan Z dikurang min 1 tambah M3M dikali B, A sama dengan A tambah 2 dikali B, C sama dengan C. Nah, hasil dari operasi baris dasar yang tadi ini adalah hasilnya. Sekarang kita tentukan lagi kolom dan baris kunci. Kolomnya yang ini, kolom kunci ini, baris kuncinya ini. Nah, operasi baris dasarnya itu A sama dengan A per 3, Z sama dengan Z dikurang A, B sama dengan B, C sama dengan C ditambah 2 dikali A. Nah, karena hasil operasi baris dasar yang sebelumnya belum optimal, nah ini hasil optimalnya, yang sudah optimal yaitu ini. Nah, maka solusinya yaitu A sama dengan 4, B sama dengan 1, C sama dengan 9, Z sama dengan min 2. Demikian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.